Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pupi Cahra. Di sini kita akan kupas tuntas soal-soal indeks. Nah, untuk di sini saya sudah menyediakan dua soal. Yang pertama kita akan membahas soal indeks tertimbang dengan menggunakan rumus Leibniz dan Paasche, dan yang kedua kita akan mencari indeks berantai. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini kita disediakan data impor pada tahun 2020 dan 2021. Kita akan mencari indeks tertimbang dengan rumus Leibniz dan Paasche pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2020. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 2020 itu merupakan tahun dasar, berarti dia P0 dan Q0, sedangkan 2021 itu PT dan QT. Nah, untuk mencari Leibniz dan Paasche, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Karena untuk mencari harga Leibniz, kita akan menggunakan yang ini, untuk mencari harga Paasche, kita akan menggunakan yang ini, dan lainnya. Oke, sebetulnya, teman-teman, ini merupakan tips mungkin ya, untuk mencari indeks Leibniz maupun Paasche, kita hanya terfokus pada si rumusnya saja. Apa sebetulnya yang kita butuhkan untuk mencari harga Leibniz, ataupun produksi Leibniz, ataupun harga Paasche, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk mencari harga Leibniz, kita diharuskan untuk mendapatkan sigma PT Q0 dengan P0 Q0. Artinya, kita tulis di sini nih. Untuk ini sebetulnya untuk membedakan saja, untuk memudahkan. Untuk Leibniz harga, di sini saya menggunakan yang ini, dua ini, untuk produksi pun yang ini. Nah, kembali lagi, untuk harga Leibniz itu kita menggunakan PT Q0 dan P0 Q0. Sedangkan untuk produksi Leibniz, kita akan membutuhkan P0 QT yang ini dengan P0 Q0. Mengapa P0 Q0-nya ditulis satu kali? Karena ini kan sama saja, jadi tidak perlu kita membuat 4 tabel. Kita tinggal bandingkan saja, kita tinggal bedakan saja mana yang untuk harga, mana yang untuk produksi. Oke, pun yang begitu dengan yang Paasche, jadi mudah ya. Selanjutnya kita akan cari apa PT Q0 ini. Kita akan kalikan PT yang ini dengan yang Q0. Oke, setelahnya kita tinggal langsung tarik saja drag ke bawah. Dan oke, yang ini juga sama P0 Q0. Kita tarik ke bawah. Ini juga sama P0 QT. P0 dikali QT. Tarik ke bawah. Yang ini juga sama P0 QT. Ini juga sama PT QT. PT dikali QT. Langsung tarik ke bawah. Ini juga sama PT kali Q0. PT kali Q0. Kita tarik. Oke, karena di rumus kita membutuhkan sigma, bukan angka kayak ini, jadi kita akan jumlahkan semua data-data ini dengan menggunakan rumus sum, langsung blok ke bawah. Kita tarik saja ke samping supaya cepat. Oke, selesai. Nah, kita kembali ke soal. Carilah indeks harga Leibniz 2021 dengan tahun dasar 2020. Nah, ini tinggal masukkan saja tentunya teman-teman ke dalam rumus sigma PT Q0 yang sudah kita cari. Yang mana? Berarti yang ini. Dibagi dengan sigma P0 Q0 ini. Dikali 100. 130,46. Nah, artinya, jangan lupa kita untuk menuliskan kesimpulan dari nilai-nilai yang sudah kita cari. Dimana di sini artinya indeks agregatif harga tertimbang Leibniz pada tahun 2021 itu naik sebesar 30,46. Kenapa 30,46 bukan 130,46? Karena perlu kita ketahui teman-teman, kalau dalam indeks itu selalu dikurangi dengan 100. Jadi ketika dia lebih dari 100 berarti dia harganya naik gitu. Pun sampai ke bawahnya. Nah, sekarang kita cari yang indeks produksi. Sama, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus sigma P0 QT, yang ini dibagi sigma P0 Q0 dikali 100. Oke. Artinya indeks agregatif ini pada tahun 2021 naik sebesar, karena dikurangi 100, 58,08% pada dibanding tahun 2020. Nah, yang Paasche juga sama, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus sigma PT QT dibagi sigma P0 QT dikali 100. Oke, kita kurangkan 100, pada tahun 2021 naik sebesar 47,6% dibanding tahun 2020. Nah, ini juga sama, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus PT QT dibagi PT Q0 dikali 100. Hasilnya begitu, kita kurangi 100, berarti dia masih naik sebesar 78,85% dibanding tahun 2020. Oke, untuk harga dan produksi Leibniz maupun Paasche sudah selesai. Sekarang kita cari drawbishnya, teman-teman. Nah, untuk mencari drawbish ini juga dibedakan menjadi dua, ada harga dan juga produksi. Untuk harga, kita tinggal jumlahkan dari harga Leibniz dengan harga Paasche. Pun dengan yang produksi, kita tinggal jumlahkan produksi Leibniz dengan produksi Paasche. Kita langsung tinggal masukkan ke dalam rumus, berarti IL yang harga yang ini ditambah dengan IP yang harga dibagi 2. Pun jadi untuk kesimpulannya, harga drawbish pada tahun 2021 itu naik sebesar 39,03% dibanding tahun 2020. Yang ini juga sama, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus IL-nya, berarti yang produksi, ditambah IP yang produksi, dibagi 2. Oke, dapatlah indeks produksi drawbish-nya pada tahun 2021 naik sebesar 68,46% dibanding tahun 2020.
Oke, sudah selesai untuk Brogis, kita cari yang Fisher. Yang Fisher juga sama, kita tinggal masukkan yang harga, produksi gitu. Nah, untuk akar kita menggunakan rumus square. IL-nya kita tinggal masukkan yang ini yang harga terlebih dahulu dikali yang produksi yang ini berarti. Oke, enter, selesai. Artinya indeks harga Fisher pada tahun 2021 naik sebesar 38,77% dibanding tahun 2020. Mudah kan, teman-teman? Yang Fisher yang ini juga sama, kita tinggal masukkan rumusnya, square IL-nya berarti yang produksi, yang ini dikali fase yang produksi. Oke, artinya indeks produksi Fisher pada tahun 2021 naik sebesar 68,14% dibanding tahun 2020. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, untuk ini Leis Bayes dan pasti sudah selesai sampai sini, kita lanjutkan ke indeks berantai. Nah, untuk mencari indeks berantai, kita menggunakan dua rumus jika yang diketahuinya kuantitas, berarti kita menggunakan I bagi Q dikurangi 1 kali 100, sedangkan jika yang diketahuinya harga, berarti kita menggunakan rumus I sama dengan PT dibagi PT dikurangi 1 kali 100%. Nah, karena di sini, untuk soalnya ini, sudah diketahui bahwa untuk ekspor ini berbentuk ton, artinya quantity, berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Dimana untuk mencari indeks berantai, kita perlu diketahui untuk tahun dasarnya yang mana. Untuk tahun dasarnya kita sudah ketahui yaitu 2011. Nah, tahun dasar itu kan P0 atau Q0 ya. Nah, jadi si tahun dasar ini merupakan, ini salah, 2012 harusnya. Si P0 ini atau Q0 ini sebetulnya sama saja dengan QT dikurangi 1 atau PT dikurangi 1. Jadi kita tidak usah pusing-pusing ya teman-teman. Jadi kita tinggal kurangkan saja tahun yang kita cari dengan 1. Sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus Q13. Karena tahun dasarnya tadi sudah diketahui 2012. Jadi kita tinggal masukkan dikali 100. Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya juga sama. Artinya jumlah ekspor kelapa sawit naik karena dikurangi 100 sebesar 9,44% di tahun 2013 dibanding tahun 2012. Nah, karena indeks berantai berarti kita harus mencari keseluruhan data-data ini sampai akhir data. Sekarang kita lanjut ke tahun 2014. Dimana untuk tahun 2014 berarti pembaginya itu 2014 dikurangi 1 berarti 2013. Kita tinggal masukkan ke soal. Q 2014 dibagi Q 2013 dikali 100. Oke, untuk kesimpulannya juga sama, kita tinggal copy saja ya biar cepat. Jumlah ekspor kelapa sawit naik sebesar 9,67 dibanding di tahun 2014 dibanding tahun 2013. Oke, untuk yang 2015 juga sama, kita tinggal kurangkan untuk pembaginya dengan 1. Jadi 2015 dibagi Q 2014 dikali 100. Oke, untuk kesimpulannya juga sama. Karena dia naik, berarti kita tulis lagi. Naik sebesar 16,06% dibanding tahun 2015 dibanding tahun 2014. Yang ini juga masih sama, kita tinggal masukkan lagi Q16 dibagi Q15 dikali 100. Oke, kita copy lagi yang ini. Karena dia naik lagi, kita tulis lagi 14,32% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Oke, satu lagi nih, terakhir. Sama dengan Q17 dibagi Q 2016, Q16 dikali 100. Oke, tinggal copy lagi. Naik lagi, oke, dia masih naik. Sebesar 4,52 tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Oke, sampai sini teman-teman untuk indeks berantai pun juga dengan Leis Bayes dengan Ashley. Jadi itu saja mungkin tips and triknya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.